Kak Umar juga boleh. Dan sekarang sedang handle banyak di Alpha Training, jadi sering mengisi seminar dan training seperti ini dan juga coaching. So, thank you buat Nivaya yang sudah mengundang. Dulu aku juga aktif ketika di kampus ya, di himpunan, dulu aku di HME, di berbagai organisasi, kegiatan, komunitas. Oke ya, itu aja paling perkenalannya biar singkat karena kita bisa banyak bahas tentang materinya nanti. Ya, yang mau kepo lebih lanjut boleh Instagram aku Pembelajar Produktif dan bisa juga dengerin podcast aku Cerita Pembelajar. Kalau nggak salah udah sekitar 96 episode. Jadi teman-teman boleh learn lebih banyak di sana karena di sana aku juga sering bahas tentang organisasi, tentang bagaimana kita manajemen anggota, bagaimana kita bisa melakukan planning dan aku akan coba bahas selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, let's start ya. Jadi di sini kita akan bahas 3 bagian utama. Yang pertama nanti adalah strategic planning, dan kemudian bagaimana kita sebagai seorang calon leader bisa mengelola anggota-anggota kita, dan yang paling terakhir, yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa membuat, mendesain, merancang dengan kreativitas dan inovasi. Ya, langsung saja kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari yang pertama, strategic planning. Kenapa strategic planning? Karena failing to plan is planning to fail ya. Ketika kita gagal merencanakan, itu sama saja dengan merencanakan untuk gagal. Nah, di sini boleh teman-teman coba tuliskan di kolom chat kira-kira teman-teman apa yang mau teman-teman tahu dari sesi hari ini ya. Dan gue juga tentunya udah bikin ya materinya apa aja, tapi boleh teman-teman tuliskan apa yang teman-teman ingin ketahui. Ya, silahkan boleh dituliskan supaya nanti aku bisa menyesuaikan. Ya, dan by the way kalau teman-teman mau bertanya nanti kita ada sesi khusus untuk bertanya, tapi kalau teman-teman dari sekarang udah tahu apa yang mau ditanya, boleh tuliskan di kolom chat aja supaya nanti bisa dibacakan STL ya, nanti kita bisa rekap di akhir. Oke, langsung saja. Ya, kita mulai dari yang pertama strategic planning. Nah, ini adalah 4 fungsi manajemen ya. Kalau aku dulu di kampus juga sama ya ikut matkul manajemen ya. Dulu matkul manajemennya namanya organisasi dan manajemen perusahaan industri. Itu aku ambil ketika semester 5 pas zaman-zaman jadi calon kahim juga. Dan di situ yang paling aku ingat adalah 4 fungsi manajemen ya, POAC atau di beberapa referensi POLC ya. Planning, Organizing, Executing, Controlling. Planning, Organizing, Leading, Controlling di beberapa referensi. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagian planning atau bagian perencanaan. Ya, bagian planning atau bagian perencanaan. Nah, planning itu apa? Planning itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang-peluang. Jadi banyak sekali yang nanya, Bang Umar gimana caranya kita bisa handle organisasi, handle himpunan zaman pandemi kayak gini, gitu ya. Banyak yang melihat pandemi sebagai threat atau sebagai ancaman. Banyak yang menganggap ini sebagai constraint. Tapi sebenarnya ternyata banyak juga peluang-peluang yang muncul. Tinggal kita mau menyikapinya sebagai opportunity atau sebagai threat. Gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi opportunity. Jadi ini yang bisa aku gunakan sebagai framework planning atau perencanaan. Kemudian kita analisis masalah-masalahnya apa. Ya, jadi kita bisa kan kalau ketika kita mau membuat produk atau service, kita harus nge-solve pain atau memberikan gain gitu ya. Jadi kalau problems itu ada pain yang mau kita solve dan opportunity itu ada gain yang bisa kita create. Nah, kemudian kita establish priorities and need. Jadi kita tahu prioritasnya apa dan kebutuhannya apa. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah analkon atau analisis kondisi. Jadi ini memang perlu kita lakukan ketika merencanakan sesuatu. Dan yang pada akhirnya adalah kita mengalokasikan resource-resource yang available apa aja, termasuk diantaranya adalah human resource, sumber daya manusia. Ya sebetulnya ini adalah 3 materi yang aku gabungkan satu hari ini, jadi aku tidak bahas secara detail masing-masingnya. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Jadi tadi aku coba gabungin dari modul Alpha Training kan memang udah ada modulnya. Aku gabungin, uset kok 100 slide hasilnya gitu ya. Jadi akhirnya aku pangkas sehingga cukup untuk 60 menit nih. Nah, jadi ini adalah alur strategic planning ketika kita mau merencanakan organisasi. Nah, ini ya, ketika aku dulu ngahim juga aku misi dulu baru visi ya, jadi bukan visi dulu baru misi. Itu miskonsepsi yang satu dunia salah lah ya. Value, strategi, structure, program, tapi kita nggak bahas banyak di sini. Ya, kita bahas banyak di value, di strategi, di structure, dan di program nanti. Bagaimana cara kita merancang struktur yang baik, bagaimana kita merancang program yang bagus. Gitu, karena
mungkin ya secara model organisasi nanti banyak yang membahas misi dan visinya itu di level kahimnya mungkin, atau di level senatornya, atau mungkin di Menko ya. By the way teman-teman kalau di HME kita nyebutnya bukan ketua divisi, ketua bidang, tapi menteri dan Menko seperti kabinet. Gitu. Jadi ini adalah alur strategic planning dan aku juga ketika ngajarin alur berpikir, ya ini adalah salah satu core utamanya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke oke, mission statement. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menemukan mission statement atau misi dari apa yang mau kita lakukan ya? Organisasi kita misinya seperti apa? Kenapa organisasi kita ada? Nah, ini perlu benar-benar diperjelas gitu ya, karena ini pun sebenarnya bisa berubah dari tahun ke tahun. Apa sih tujuan adanya Nimfaya ini, Himabio ini gitu? Kenapa Himabio ini muncul? Kenapa Himabio ini ada? Apa yang mau kita lakukan? Gitu. Dan ini harus jelas dulu apa yang kita lakukan gitu. Kita ngapain sebenarnya? Nah, setelah ini jelas, barulah nanti kita bisa membuat vision statement gitu. Jadi problem apa yang kita solve, kita mau kemana, ketika kita mencapai strategic goals, kita akan berada seperti apa 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 1 tahun dari sekarang. Jadi visi itu ada visi jangka pendek, ada visi jangka panjang nanti. Nah, aku kira ini teman-teman sudah tahu ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak ke yang detailnya. Kemudian yang paling populer juga Golden Circle-nya Simon Sinek ya. Ini sudah populer sekali, nggak kayak dulu ketika aku bawa materi ini, masih belum populer ya. Sekarang udah banyak yang baca bukunya juga mungkin Start with Why, Find Your Why. Nah, jadi Golden Circle ini adalah bagaimana kita memulai dari why dulu ya. Kita mulai dari kenapanya dulu, kita mulai dari purpose-nya dulu. Jadi jangan kita kepikiran gini, oh kayaknya seru nih kita bikin proker ini. Kayaknya seru nih kita bikin podcast Himabio. Kita seru nih kita bikin YouTube-nya Himabio. Kita seru nih kita bikin pelatihan tentang biologi gitu. Enggak, itu adalah what dan how-nya gitu ya. Itu adalah what dan how-nya. Nah, what itu adalah apa? Bentuk prokernya itu apa gitu ya. How itu apa? Bagaimana cara kita membentuk proker itu. Nah, why-nya dulu, dimulai dari why-nya dulu, dimulai dari purpose-nya dulu. Sebenarnya Himabio ini mau kemana sih, gitu ya? Mau ngapain? Sorry, mau kemana ya? Saya mau kemana? Why-nya. Jadi target kita apa, visi kita apa. Contoh dulu ketika aku jadi Menko ya, KHM-nya bilang gitu kan, oke visi kita menjadi sentral karya dan prestasi gitu. Jadi gue sebagai Menko Human Resource pada waktu itu ya harus memfokuskan strategic planning Kemenkoannya untuk bisa bikin anak HME yang menjadi sentral karya dan prestasi. Nanti itu diturunkan jadi culture, diturunkan jadi budaya, jadi habit. Ya itu nanti ada penurunan-penurunannya. Nah, ini snapshot-nya ya sebenarnya gue kalau bahas ini bisa 2 jam lebih gitu ya, tapi ini snapshot-nya perbedaan antara mission dan vision ya. Kalau misi itu menjawab why, menjawab kenapa. Nah, kalau vision itu menjawab what, menjawab apa. Ya, kalau mission bisa statement, vision bisa snapshot ya. Misi itu bisa satu pernyataan aja gitu. Jadi bukan misi menjawab visi, enggak ya, itu definisi yang aku pribadi kurang setuju. Nah, kemudian secara waktu ya mission yang kita lakukan terus-menerus gitu ya. Sementara vision yang kita capai, enforce, inspire, mission apa yang dilakukan, vision apa yang kita lihat dan seterusnya ya. Jadi ini adalah perbandingannya. Oke, nah ini ya tadi kenapa aku sekilas-sekilas karena aku pengen bahas banyak di sini. Jadi bagaimana strategi kita dalam merancang organisasi. Kita udah punya visi, kita udah punya strategi-strategi, dan akhirnya kita membuat implementasinya. Caranya adalah dengan connect dengan visi itu. Gampang sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah inilah adu-aduan tools, banyak-banyakan tools gitu. Emang kita mau cerdas cermat organisasi kan enggak gitu ya. Buat apa kita tahu apa mau pinter-pinteran tools, tools 7S McKinsey, kemudian tools Riasek, tools SWOT ya kalau yang paling dasar, kemudian tools apa aja, tools Maslow, tools Bloom taxonomy. Ya buat apa gitu kalau kita punya banyak tools tapi nggak works gitu, nggak benar-benar mendongkrak keberhasilan visi kita. Ya cuma oh iya kita pakai metode nih, kita pakai KPI, kita pakai OKR, kita organisasi yang agile. Ya kalau lu nggak paham, lu nggak bisa nerapin dengan baik, nggak cocok dengan organisasi kita, ya sama aja toh. Gitu. Jadi so the point is ya kita terapkan apa yang works buat kita. Nggak harus tools-tools yang gokil-gokil, yang keren-keren. Yang penting it works mencapai ya udah itu lebih baik gitu. Jadi nggak ada yang benar salah, yang ada yang cocok atau tidak cocok.
Nah, jadi penurunannya muncullah dari visi, kemudian strategi, dan strategi implementasi ya, implementasi 1, 2, dan seterusnya. Nah, gue akan kasih contoh nanti. Tapi sebelum itu, gue pengen lu paham tentang bedanya antara operasional dengan strategik ya. Oke. Nah, jadi kita tahu yang namanya diagram proses ya, input, proses, output. Seringkali kita hanya berhenti di output saja, input, proses, output. Tapi sebenarnya setelah output ada satu lagi yang namanya outcomes ya. Output hanya luaran gitu ya. Outcomes adalah mencapai tujuan atau enggak gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang stakeholder, apakah itu kabit atau kadif, kita harus mikirin sampai outcomes, jangan hanya output. Buat apa parameter keberhasilan datang 5 orang, datang 10 orang, datang 20 orang? So what gitu? Apakah itu benar-benar berdampak acaranya, programnya atau enggak? Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara output dengan outcomes. Apakah jumlah orang yang datang nggak perlu diukur? Ya perlu diukur. Itu pasti output. Tapi apakah itu outcomes atau enggak? Ya teman-teman yang menentukan. Kalau misalnya dulu ada zaman supporteran gitu ya, outputnya apa? Yang datang supporternya sekian gitu ya. Apakah itu yang diharapkan? Ya kalau memang itu yang diharapkan jadi outcomes gitu. Nah, jadi outcomes kita harus benar-benar cerdas dalam memilihnya. By the way, ketika dulu aku jadi Menko di Human Resource, aku mengusulkan sistem KPI yang terbaru pada waktu itu, bisa jadi di bawah aku kan ada 2 kementerian ya. Kalau kementerian yang HRM itu ketercapaian 70%, kementerian HRD 80%, aku nggak serta-merta rata-rata 75%. Bisa jadi aku di atas 80%, bisa jadi aku di bawah 70% juga. Jadi itu sangat tergantung dengan apa indikator-indikator dan metrik-metrik yang kita gunakan. Ya, apa indikator-indikator dan metrik-metrik yang kita gunakan. Nah, jadi kita harus cerdas untuk menentukan apa outcome ada outputnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita ketika kita berbicara tentang operational versus strategic, operational level itu adalah di input versus output ya. Ini kalau misalnya cuma satu layer ya, organisasinya ya satu ring 2 gitu ya. Tapi bisa juga kalau multi layer mungkin ring 2-nya udah strategic level gitu ya. Ring 3 baru operational level atau staff-staffnya. Nah, yang tergantung model organisasi. Tapi the point is, kalau lu menjadi seorang leader, lu harus masuknya mainnya di strategic level gitu ya. Kadif itu mainnya di strategic level. Ya, operational levelnya itu ya staff-staffnya. Staff-staffnya nanti bikinlah jadi ada tim-tim gitu ya, tim project, project leader segala macam itu mikirin output. Tapi lu sebagai seorang kadif ya harus mikirin outcomes-nya apa gitu ya. Nanti kalau bingung apa bang bedanya output sama outcomes nanti boleh ditanyakan. Jadi kita harus paham betul apa bedanya antara kita, role kita dengan role orang lain gitu. Makanya harus apalagi kayak kabit gitu ya, nggak boleh sama sekali kabit mikirin proker sebetulnya ya. Mikir prokernya itu apa. Itu bukan hal yang brilian gitu. Akhirnya dia terdistract dengan dari hal-hal yang betul-betul penting dan relevan. Gitu. Nah, jadi peran leader apa sih? Peran stakeholder apa sih? Peran stakeholder itu adalah menentukan yang namanya goals dan objektif ya, menentukan tujuan dan sasaran gitu. Jadi goals to outcome based yang benar-benar mendukung misi dan visi. Sementara objektif itu adalah strategi-strateginya gitu. Bisa jadi ada beberapa objektif untuk satu goal gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gini bentukannya. Pada waktu gue di Menko sebagai Menko pada waktu itu, jadi Kahim gue punya visi misi, kemudian ada nilai arahan kerja ya. Kita nilainya ada 3 waktu itu, guyup, empati, dan kepeloporan. Kemudian gue sebagai ring 1, Menko HR, gue bikin mission, objektif, dan indikator gue apa. Nah nanti ketercapaian misi gue itu berdasarkan indikator gue ya. Apakah proker dan fungsi kerja mendukung indikator itu? Tentu aja gitu ya. Tapi yang gua ukur adalah indikator yang benar-benar mendukung si misi gua gitu ya. Mungkin teman-teman kalau sekarang udah populer sekali prinsip OKR gitu ya, key results-nya apa. Nah, maka program kerja dan fungsi kerja ya, program kerja dan fungsi kerja itu masuk indikator. Apa kita ukur keberhasilannya kita ukur. Tapi bukan berarti asal rata-rata dari keberhasilan proker fungsi kerja. Nggak gitu coy. Karena gini, karena the point is kalau kita mau membentuk organisasi yang agile, apalagi di era disruptif sekarang, di pandemi sekarang, kalau saran gua bahkan muker itu nggak usah ada proker fungsi kerja. Ya, saran gua muker nggak usah ada proker kerja fungsi kerja. Tapi misi lu jelas, objektifnya jelas, indikatornya jelas, mau kayak gimana yang dicapai, ya itu sejalannya aja gitu. Jangan-jangan gini loh, misal kita punya objektif yang jelas, indikatornya adalah semua misalnya gini, indikatornya adalah brand awareness gitu ya. Kalau ditanya 1.000 orang,
di fakultas mungkin ya, di fakultas atau di ITB 1.000 orang itu tahu apa value-nya Nimfaya contoh. Itu adalah objektif dari si eksternal, ya kan? Atau mungkin Menkominfo. Ya mungkin eksternal lah gitu. Terus indikatornya adalah kalau ditanya 1.000 orang tahu gitu. Nah, nanti gimana cara mencapai itu? Ya menterinya mikir gitu loh. Menteri atau kadifnya mikir gitu. Gimana cara mencapai itu? Oh, bikin proker ini, bikin proker ini. Akhirnya kreativitas kita itu terbangun. Karena kita mau mencapai si indikatornya, key results-nya jelas. Apapun yang mau lakukan terserah gitu. Jadi ketika kita mau create, kita mau sounding tentang keprofesian biologi ke seluruh anak Nimfaya gitu, ke seluruh anak Himabio gitu. Kita bisa bikin kelompok-kelompok mentoring boleh, kita bisa bikin event besar boleh, kita bisa bikin workshop bisa juga. Jadi itu depends banget, itu sangat tergantung dengan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai key results-nya. Jadi kalau berdasarkan prinsip OKR, coba kita create dulu. Ya gue kalau secara slide gue sekilas-sekilas aja. Ya gue lebih banyak yang gue omongin. Nah jadi objektifnya jelas, indikatornya jelas, nanti program kerja fungsi kerja ya udah tinggal disupport oleh siapa yang mau membuat prokernya gitu, ring 2 atau ring 3-nya. Ada contoh gue nggak ya? Oh nanti deh contohnya nggak gue taruh di sini. Ya jadi nanti kalau lu mau tanya contoh, baru gue keluarin ya. Jadi di sini karena waktu terbatas, gue yang dasarnya dulu biar lu paham gimana caranya kita melakukan strategic planning ya. Strategic planning is worthless unless there is strategic vision ya, perlu strategic vision. Tapi nggak apa deh, gue kesini dulu. Nih sebelum gue bahas human resource management. Ada nggak ya? Bentar, bentar. Nggak ada. Ya ini. Ini bukan yang lengkapnya sih, tapi ini Kemenkuan HR. Nah, Kemenkuan Human Resource di HMI pada waktu itu simple aja, dan sampai sekarang misinya gue ingat. Ya, misinya gue ingat sampai sekarang. Apa? Mewadahi pengembangan anggota. Jadi itu yang kita lakukan kalau ditanya, Mar, lu ngapain? Mewadahi pengembangan anggota. Gitu. Simple, bisa diingat orang. Dan kalau misalnya ada clash, ada decision making yang mau gue lakukan, ya udah, choice yang mana yang lebih mewadahi pengembangan orang, yang lebih mewadahi pengembangan anggota. Jadi tujuan gue adalah ya mewadahi pengembangan anggota tadi. Bukan pengembangan anggota, tapi mewadahi pengembangan anggota. Itu yang gue ambil. Nah, kemudian muncul tujuan-tujuannya, objektif-objektifnya ada 6. Kemudian ada indikatornya ada 12. Tapi indikator nggak gue tampilin di sini. Jadi muncul tujuan-tujuannya, memastikan tercapainya bla 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 bla. Nah, kemudian gue bikin indikator-indikator yang menjawab si tujuan-tujuan ini. Gimana tujuan-tujuan tercapai? Apa indikatornya? Gitu. Misalnya, gue mau di akhir kepengurusan gue, rancangan besar kaderisasi itu beres. Gitu. Dokumennya itu beres. Gue mau di akhir kepengurusan gue, tercipta sekian sekolah baru gitu. Ada 5 sekolah kaderisasi baru gitu. Nah, jadi nanti ya terserah mau bikin sekolah kaderisasi gimana, apakah bikin sekolah kepemimpinan, apakah sekolah soft skill, atau sekolah apa, itu bebas gitu ya. Tapi kita mau menciptakan wadah-wadah gitu ya. Kita mau meng-create environment-nya dulu. Nah, itu juga boleh gitu. Kemudian misalnya ini membuat proses dulu masih belum corona seperti sekarang sih offline ya. Tapi membuat proses perekapan data menjadi fully digital gitu ya. Dulu kita masih pakai kertas tulis absen itu gitu ya, ada kertas ketika mau datang proker. Tapi di zaman gue transformasi digital semuanya jadi Excel, semuanya terekap ke Drive, pakai cloud sharing dan seterusnya. Jadi itu yang kita create pada waktu itu. Gitu. Jadi sistem manajemen data yang terintegrate dan seterusnya sebagai parameter pengambilan kebijakan, data driven decision itu yang gue create. Nah, nanti di sini gue akan bahas juga ya bagaimana cara kita manage human resource-nya. Nah, ini jadi sebenarnya ini relate karena kebetulan strategic planning gue juga di Kemenkoan Human Resource kan. Nah, jadi ini adalah apa ya? Diagram ya. Diagram kalau ditanya tadi, Mar lu ngapain? Kalau lu cuma mau tahu snapshot-nya, ya udah gue jawab. Mau ada pengembangan anggota. Tapi kalau lu mau detailnya, gue tunjukin nih diagram ini. Jadi tadi kan gue bilang ada 6 tujuan gue Kemenkoan Human Resource. Ini gue bikin di awal 2018 berarti. Uh, ya 2018 awal. Nah ini adalah snapshot dari apa yang gue lakukan gitu. Tujuan 1, tujuan 2, dan ini ada yang di bagian kiri itu adalah bidangnya HRM, bagian kanan itu adalah bidangnya HRD ya. Jadi gue ada 2 departemen, ada 2 kementerian di bawah gue waktu itu. Nah ini harus menjawab ya tujuan 1 sampai tujuan 6 yang ada di sini.
gitu. Jadi saran gue lu harus punya snapshot seperti inilah, yang nggak harus persis kayak gue diagramnya tentunya, tapi lu punya gambaran, ngapain sih sebenarnya kementerian lu gitu ya, Kemenkoan lu sebenarnya ngapain, apa sih hubungan-hubungannya, bukan hanya list of broker gitu ya, tapi lu nggak bisa melihat secara holistik hubungannya seperti apa. Ya jadi, ini adalah diagram yang gue pakai. Nah, kemudian bentar, oke, gue berarti sampai 14.05, oke semoga cukup. Nah, jadi, sebenarnya kalau ditanya ya, human resource management itu apa isinya? Human resource itu isinya apa? Isinya pasti ada 7, ya. Ada 7 peran fungsi human resource ya, recruitment, onboarding, T&D, people and culture, mentoring, performance, benefit. Ya, dulu gue juga sempat bikin sekolah human resource. Ya, kalau misalnya, lu merasa perlu gitu ya, merasa perlu, boleh nanti, tanya-tanya lebih lanjut gitu ya. Ini bukan buku ya, sebenarnya, tapi kayak online course gitu, sekolah human resource. Nah, jadi gue bahas nih tentang recruitment, onboarding, T&D, people and culture, mentoring, assessment, dan seterusnya. Ya, tentu kita tidak akan bahas semuanya di sini ya. Nanti lu boleh request kalau di sesi tanya jawab, "Bang, coba bahas yang mana?" Boleh, ntar gua bahas. Nah, tapi yang akan banyak kita bahas adalah sesuai arahan panitia juga kita akan bahas tentang manajemen SDM-nya ya, manajemen SDM-nya di people and culture sama di recruitment. Nah, tapi gue milih kayaknya lebih penting gitu ya, lebih urgent kalau gue bahas di people and culture. Dan ini relate banget dengan bagaimana kita merancang organisasi kita. Karena toh organisasi itu isinya orang. Jadi ini adalah menu utama kita lah hari ini. Nah, jadi yang pertama kita harus paham dengan betul bahwa kita memandang manusia sebagai resource. Ya, apa itu resource? Assets necessary for effective operation. Jadi ketika kita memandang manusia sebagai resource, maka dia akan masuk ke diagram input-output kan. Sama seperti sumber daya lainnya gitu, seperti resource kan ada banyak ya, bisa resource tuh uang, bisa resource tuh waktu, bisa resource tuh energi, bisa resource tuh barang, bisa juga resource tuh orang gitu. Nah, jadi si human ini sebagai resource gitu ya, sebagai sumber daya. Maka seringkali banyak yang nanya ke gue, "Bang, gue susah banget nih bisa manajemen SDM di himpunan gue, anggota gue dikit." Lah sebenarnya kalau kita bicara prinsip efisiensi, ya efisiensi itu kan adalah luaran permasukan. Benar nggak? Daya output per daya input. Ya kalau daya inputnya itu kecil, justru efisiensi lo bisa makin tinggi. Justru lo bisa sangat efisien. Dan percaya atau enggak, gue pernah bikin suatu kepanitiaan gede yang panitianya cuma berdua, bertiga gitu. Dan ini beneran suatu kepanitiaan yang acaranya cukup besar ya. Acaranya cukup besar waktu itu. Rame lah kalau total mungkin hampir 100 orang. Kita buat diklat eksekutif ya. Kalau gue kan di HME 1 BP bisa sampai 40-an orang. Nah, terus ya ada angkatan gue sebagai BP angkatan gue, ada BP angkatan baru, kemudian ada pembicara-pembicara, rame gitu ya, hampir 100 orang pada waktu itu. Kita bikin di villa, kita bikin proposalnya juga ke fakultas, sekitar 10 juta kalau nggak salah budget waktu itu. Ya, tapi sebenarnya bisa banget gitu kalau misalnya sumber daya manusianya kompeten gitu. Dan itu ada strategi-strateginya, ada teknik-tekniknya gimana cara kita menghandle suatu program, suatu project dengan SDM yang sedikit gitu. Jadi ketika kita memahami orang sebagai resource, ya lu kontributif nggak, lu produktif nggak di sini gitu. Jadi itu adalah mindset pertama yang harus kita tanamkan gitu. Nah, tapi kita kayak nganggap orang jadi budak proker doang dong, Bang. Enggak gitu. Ntar gua bahas. Ya di PNC gua bahas nanti. Nah, jadi kita harus memahami secara proses gitu ya. Input itu ada sumber daya dan termasuk diantaranya orang gitu ya. Proses itu adalah key activities, programnya, project, proker, pembelajaran, outputnya adalah tercapai, visinya, objektifnya tercapai, dan orang juga makin hebat lagi. Nah, teman-teman di sini harus paham filosofi angsa emas ya, filosofi angsa emas. Jadi kita menggunakan filosofi angsa emas ini sebagai keseimbangan P dan PC. Nah, gimana sih filosofi angsa emas ini? Jadi suatu ketika ada seorang petani peternak begitu melihat di sungai di samping angsa-angsanya yang emang dia punya ada seekor angsa emas gitu ya. Jadi dia berwarna emas si angsanya. Dan ketika dia menemukan itu, dia lihat di bawah angsa emas itu ada telur emas, ya kan? Ada telur emas. Nah, akhirnya dia ambil telur emas itu dan telur emas itu ternyata bisa dijual dengan harga yang mahal. Jadi hasilnya bagus. Kemudian
besoknya juga dia nggak cuma sekali ternyata dia heran. Ternyata angsa emas itu juga sama secara berkala bukan melahirkan ya, mengeluarkan telur-telur emas gitu ya. Jadi besoknya dia dapat 1 telur emas lagi. Nah, kemudian dia mikir, "Wah, kalau gitu kalau gue dapat telur emas mending gue potong aja angsanya, pasti di dalamnya banyak telur emas kan." Gitu. Akhirnya dia potonglah angsanya, banyak telur emas dan akhirnya dia jual dan dia, mendapatkan sejumlah uang. Tapi sebenarnya itu bukan langkah yang tepat juga. Kenapa? Karena ketika dia motong angsanya, besok-besok dia tidak dapatkan telur emas lagi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Sebenarnya si telur emas ini adalah P, product. Sementara si angsa emas ini adalah PC, production capacity. Nah, ini the point is gini, ketika kita mau membuat suatu produk di pabrik, maka kita harus fokus untuk membuat produk yang bagus dan juga fokus membuat mesin yang bagus. Kita fokus membuat barang yang baik dan juga peralatan yang baik. Karena peralatan itu adalah yang menghasilkan barang, mesin yang menghasilkan barang, gitu. Nah, keduanya harus seimbang. Artinya apa? Proses harus bagus, hasil pun juga harus bagus. Nah, dalam hal organisasi kemahasiswaan, maka sebenarnya production capacity-nya itu si himpunan itu sendiri, si orang-orang dalam himpunan itu sendiri, di Himabio orang-orangnya. Apakah orang-orangnya mantap atau enggak? Nah, hasil dari orang-orang itu adalah proker-prokernya kan, project-projectnya, result-resultnya, karya-karyanya. Kita nggak bisa memfokuskan hanya telur emasnya aja gitu. Kita bisa bikin proker-proker yang keren, project-project yang bagus, tapi kalau orangnya mati ya sama aja, kita nggak akan bisa bikin telur emas lagi, karena angsa emasnya udah nggak ada. Maka kita harus memperbanyak angsa emas itu dan meningkatkan kualitas angsa emas juga, ya kan? Kualitas dan kuantitasnya. Itulah kenapa pentingnya regenerasi, pentingnya kaderisasi, pentingnya kita memahami proses ini bahwa orang itu butuh untuk terus di-upgrade. Orang itu butuh untuk terus jadi lebih baik. Orang itu perlu untuk bisa capable melakukan apa yang diperlukan di kementerian dan Kemenkoannya. Jadi kita perlu memahami proses ini sehingga pengelolaan SDM menjadi hal yang urgent dan ini bukan hanya perlu dipahami oleh PSDA aja gitu ya, bukan hanya PSDM atau MSDA aja, tapi semua leader, semua stakeholder harus paham karena kalian juga nanti akan memimpin orang, ya kan? Kalian akan memimpin kader-kader nanti. Nah, maka muncullah the culture. Padahal sebenarnya sama aja, tapi ini merupakan paradigm shifting gitu ya, perubahan paradigma. Jadi walaupun ya gue nggak bilang human itu bukan lagi sebagai resource, menurutku human tetap sebagai resource. Tapi orang itu bukan hanya sekedar organizational asset ya, suruh kerja-kerja doang, lu nggak seneng kerja di tempat itu jadinya. Akhirnya lu males, lu mager, ada kesibukan lain lu cabut atau ngilang atau males ya, kayak gitulah. Sering kita temukan fenomena seperti itu. Ayo coba tulis di kolom chat juga, siapa yang pernah merasakan sebagai apa ya, sebagai budak proker atau sebagai orang yang hanya kerja gitu ya. Coba tuliskan siapa yang pernah merasakan. Atau tuliskan juga teman-teman ingin jadi kadif yang seperti apa, ingin jadi kabit yang seperti apa. Nah, ini sebenarnya gue nggak akan maksa teman-teman buat menuliskan atau enggak, tapi yang perlu aku ingatkan adalah ketika kita belajar, kita itu input proses output. Kalau kita hanya dengar doang, duduk doang, mungkin ada yang sambil nyantai, ada yang sambil main HP mungkin, ada yang sambil melakukan hal lain, ya that's your choice, bro. Ya, that's your choice gitu. Tapi ketika kita belajar ada input, proses, output, kita mencatat, kita aktif, kita berpartisipasi, itu akan lebih nempel. Percaya sama gue. Di learning pyramid kan gitu ya. Ketika kita mau melakukan langsung gitu ya, kita berpartisipasi aktif bisa 50% sampai 70% retensi. Ya kan? Nah, tapi kalau lu cuma dengar, cuma lihat ya mungkin hanya 10 sampai 30% retensinya ya, retention rate. Jadi gue sarankan lu aktif untuk reply, komen atau menjawab tadi yang gue coba tanyakan. Oke, kemudian people based not policy based ya. Jadi kita gue sering kali bilang, wah bang, tapi di ADART seperti ini, bodoh amat ganti ADART-nya kalau misalnya membatasi apa yang lo butuhkan gitu. Kalau nggak relevan lagi change gitu, ganti. Ya, jangan sungkan untuk mengganti itu gitu.
Kemudian treat people like human, not like resource ya. Ini benar ya. Jadi kita harus manusiakan manusia juga. Culture center. Nanti gue ajarkan cara membentuk culture gimana. Dan menurut gue itu yang paling utama. Kemudian dengarkan apa yang employee mau gitu ya. Apa yang diinginkan orang gitu. Oh ya, by the way, investitor approach. Apa ini investitor approach? Jadi sebenarnya di materi onboarding, onboarding itu kayak orientasi, tapi bukan hanya orientasi sih. Kayak osjur lah gitu ya. Nah, sebenarnya approach itu bisa dibagi dua berdasarkan 6 kategori ya. Jadi bisa A atau B, C atau D. Dan yang nomor 6 itu adalah investitur atau divestitur. Nah, investitur itu apa? Divestitur itu apa? Investitur itu adalah kita melihat bahwa orang yang masuk ke organisasi kita, orang yang masuk ke Himabio, itu mereka punya value, kita punya nilai yang bisa diintegrate dengan Himabio. Sementara kalau divestitur itu, ya udah aturan kita gini, value kita gini, culture kita gini, lu harus ikutin karena lu sekarang anggota Himabio. Gitu, lu sekarang anggota Nimfaya. Nah, tapi kalau lu pakai investitur, lu bisa mengintegrate apa yang ada di Himabio sekarang sama apa yang orang baru join. Jadi itu ada kesinkronan di sana. Gitu dalam kita membentuk culture kita. Gitu. Nah, maka sekarang mulai rame gitu ya people and culture dan istilah human resource mulai ditinggalkan. Tapi kalau menurut gue sebenarnya nggak seperti ini. Ya, people and culture tetap bagian dari human resource. Gitu. Jadi mohon teman-teman pahami keduanya sama-sama penting bahwa kita perlu melihat human sebagai resource, sebagai sumber daya, sementara kita juga harus melihat bahwa orang-orang itu perlu kita manusiakan, bukan hanya suruh kerja, suruh kerja, suruh kerja, tapi kita memanusiakan mereka dan kita bentuklah culture-nya itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya gue pengen banyak bahas, tapi ya gue ambil satu quote aja. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli. Jadi the point is ketika ini gue juga belajar dari menteri gue sendiri gitu ya. Abdis namanya, jadi bahwa kan ada menteri, salah satunya menteri HRM Abdis, dia adalah orang yang benar-benar care, benar-benar peduli, manajer yang jago banget, benar-benar mengapresiasi anak gininya apa namanya? Anak kementeriannya ya, staf kementeriannya ada menang sesuatu diapresiasi, ada tampil pentas ini diapresiasi gitu ya. Di unitnya dia datang diapresiasi. Pokoknya itu memang harus dilakukan sebagai seorang leader gitu ya. Silahkan dipikirkan aja kalau online sekarang seperti ini bagaimana caranya. Tapi the point is kita harus memanusiakan manusia ya. Ini kata John Maxwell ya. Oke, that's it I think. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah poin yang penting sekali ya, value pyramid, dan ini adalah rahasianya. Ya, ini adalah rahasianya gimana cara kita bisa membangun tim yang bagus. Bagaimana kita merancang organisasi kita dan merancang tim kita. Nah, namanya value and culture ya, bagaimana kita menerapkan nilai dan akhirnya kita buat menjadi culture. Culture itu apa? Culture itu budaya. Gitu. Nah, sebenarnya setiap orang itu mempunyai apa? Karena kita belum mengkristalisasi itu menjadi suatu terminologi. Tapi sebenarnya kita pasti memiliki nilai hidup gitu. Dan itu beda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Nah, maka value pyramid itu pasti di paling puncak itu adalah personalnya dulu. Kemudian ada tim, kemudian ada organisasi. Nah, jadi ketika gue masuk di HME, gue harus mengikuti value juga, harus mengamini value yang ada di tim gue. Pada waktu itu case-nya adalah Kemenkoan Human Resource. Ya, jadi value apa yang gue bawa pada waktu itu simple gitu ya. Kita plesetin gitu ya, HR itu bukan hanya human resource tapi human receh. Jadi biar kita lebih enjoy lah, lebih nggak serius-serius doang gitu ya, ngejokes juga, main-main juga, bercanda-bercanda juga, banyak mikirnya, kajian, kemudian dokumen-dokumen, RUK. Jadi hal-hal yang kayak gitu gue mau patahkan stigmanya ya kita fun melakukan ini, menyenangkan gitu melakukan ini gitu. Jadi kita bikin value-nya seperti itu. Semuanya transparan, semuanya bisa ngobrol, semuanya enak, nyantai gitu ya. Jadi walaupun kita serius tapi santai. Dan kita create culture-nya. Serta oh ya, by the way, ini nanti bisa diterapkan juga ya. Mungkin teman-teman nggak harus value Himabio secara keseluruhan, tapi teman-teman bisa
bisa meneruskan value dan culture di tim masing-masing. Itu nggak masalah. Tapi yang gue ambil contohnya di sini adalah value HME. Kenapa? Kalau teman-teman tanya sekarang gitu ya, coba tanya, budaya di HME apa? Gue berani jamin mereka akan jawab salah satunya adalah CM Electrotechnic Moment. Dan itu yang baru gue bikin di perusahaan gue 2018. Dan 2019, 2020 itu udah sah dijadikan budaya. Ya, kita bukan tulis secara tertulis ya. Kalau tertulis ya gampang lah, gue bikin dokumen tertulis ini budaya HME, enggak gitu. Tapi kalau udah menjadi budaya, itu berarti di keseharian organisasinya itu udah jadi gitu. Itu udah dilakukan terus-menerus gitu tanpa perlu ada pemaksaan-pemaksaan lagi. That's a culture, right? So, yang ingin gue bahas ini adalah bagaimana kita membentuk culture-nya. Nah, maka kita akan ambil contoh shared values di HMTB itu apa? Itu ada 3 pada waktu itu, ada empati, guyup, kepeloporan. Terus gue diminta sama KM gue, oke, kita kan ada 3 value nih, empati, guyup, kepeloporan. Tolong tim HR bantu gue nih bikin gimana cara kita bisa mentransformasikan ini menjadi culture. Ya, ingat nanti ada values, cultures, and habit. Gue akan bahas. Nah, dan gue pun bikin gitu ya. Ini ada dokumennya, sampai sekarang masih ada dipakai. Dokumen pembudayaan nilai. Nah, ini Creating Cultures gimana caranya? Nah, ini ada framework yang gue bikin dan ini mudah sekali diikuti ya. PVCH ya. Kalau ingatnya PVCH, PVCH. Ada purpose, kemudian ada values, ada culture dan ada habits. Ya, jadi purpose itu adalah alasan kenapa sesuatu itu kita lakukan. Dalam hal tadi adalah visi misinya lah ya. Purpose, kemudian values, values itu adalah prinsip atau standar yang menjadi perilaku kita, apa yang benar-benar penting. Nah, itu di-translate menjadi budaya gitu ya. Budaya kita seperti apa yang sering kita lakukan. Kayak tradisinya apa. Dan akhirnya kita jadi habit, kebiasaan yang kita lakukan. Jadi automatic tendency atau kecenderungan perilaku. Nah, itu adalah habit. Jadi seringkali orang sulit ya untuk menerapkan budaya karena mereka tidak menerjemahkannya sampai akhir. Jadi orang bingung gimana cara membudayakan ini. Misalnya gini contoh. Wah, budaya kita adalah kekeluargaan, bukan budaya, values ya. Nilai kita adalah kekeluargaan. So what gitu? How do you define kekeluargaan? Dan kenapa kita tidak bisa mengembed si nilai itu karena tidak terintegrasikan sampai akhir gitu ya, sampai habit. Nggak ada kebiasaan yang menggambarkan kekeluargaan kita. Gitu. Jadi itu poinnya. Kita harus mentransformasinya sampai akhir dan itu nanti akan menggambarkan value kita tercapai. Oke, kita ambil contoh. Ini adalah yang gua coba breakdown dari purpose ya, purpose-nya adalah sentral karya prestasi waktu itu, value-nya ada 3, empati, kepeloporan, terus kita ke culture waktu itu ada 13 ya. Tapi tentu tidak semuanya, ini belum difilter lagi ya, kita belum saring lagi. Jadi nanti setelah kita bikin semua ini kita saring lagi. Ya, kita saring lagi supaya apa? Supaya kita tahu yang mana yang betul-betul utama. Nah, kemudian kita lanjutkan dari sini kita saring dan akhirnya kita terjemahkan jadi habit. Nah, di kepeloporan ada isu elektroteknik pada waktu itu. Ya, ini gue ajarkan cara breakdown-nya ya. Jadi ingat toolsnya apa? PVCH, Purpose, Value, Culture, Habit. Nah, masuk dari value kepeloporan, ada culture isu elektroteknik. Nah, gue breakdown nih. Oke, apa nih habitnya untuk membudayakan ini? Nah, dapatlah isu vendor dan CM elektroteknik moment. So, pada waktu itu gitu ya, caranya gimana? Oke, value-nya kepeloporan. Apa culture yang menggambarkan kepeloporan? Oh, kita harus menjadi orang yang peka dengan isu-isu elektroteknik sekitar, apakah itu nasional, apakah itu global gitu, atau secara pengetahuan kita juga harus luas gitu. Kalau enggak apa yang membedakan anak HME dengan anak yang bukan HME gitu. Nah, terus dari isu elektroteknik itu, oke, gimana caranya orang bisa peka terhadap hal-hal ini? Gimana caranya orang bisa terbiasa dengan isu-isu elektroteknik? Nah, terus kita breakdown untuk menjadi habit. Nah, kalau teman-teman stop hanya sampai culture, orang nggak akan membiasakan itu karena orang bingung membiasakannya seperti apa. Bahkan leader-leadernya mungkin bingung. Kadif-kadif mungkin bingung. Nah, tapi teman-teman transformasikan itu menjadi suatu habit atau kebiasaan. Dalam hal ini gue ambil salah satu isu vendor gue nggak usah bahas, itu kita coret pada waktu itu. CM Electrotechnic Moments. Itu apa? Itu adalah suatu kebiasaan, ingat ya, bukan hanya budaya tapi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan di awal forum, setelah salam dan doa kita CM Electrotechnic Moment dulu. Kita sekitar 3-5 menit, ada satu orang yang menceritakan salah satu isu elektroteknik yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, atau pengetahuan-pengetahuan unik tentang
elektroteknik gitu, supaya ya setiap kita datang forum kita pasti dapat satu isu baru, satu knowledge baru, satu insight baru. Semakin sering kita lakukan, semakin eh, apa namanya, semakin jadi itu, semakin melekat gitu ya. Ada stickiness factor-nya. Karena kalau habit itu kan harus dimulai dengan trigger. Jadi triggernya jelas, triggernya adalah forum. Nah, habitnya adalah jam electrotechnic moment ini. Akhirnya itu terintegrate lah menjadi list of cultures kita yang terdiri dari beberapa habit. Maka kalau sekarang ya silakan tanya anak HME, kalau tanya ada punya budaya apa gitu ya, bakal dijawab ya jam electrotechnic moment. Tapi sebenarnya adalah suatu habit. Ya, semoga bisa dipahami ya gimana cara strateginya menurunkannya sampai habit. Oke, I think that's it. Nah, nih poinnya penting sekali nih. Jadi kita bukan membangun bisnis yang hebat gitu ya. Kita bukan membangun organisasi yang hebat, tapi kita membangun orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang hebat itulah yang nantinya membangun bisnis atau organisasinya. Kita bukan membangun Himabio Nimfaya yang keren gitu, tapi kita membentuk orang-orang yang keren yang akhirnya mereka membentuk Himabio Nimfaya yang keren gitu. Mungkin kalau gue tanya di sini, coba teman-teman sebutkan di angkatan berapa orang gitu ya, mungkin 3 atau 5 orang, mungkin bisa teman-teman sebutkan yang sangat nimfaya banget. Yuk, siapa orang-orang yang sangat nimfaya banget? Teman-teman pasti bisa sebutkan 3 sampai 5 orang. Tapi apa cukup gitu ya? Nah, gimana cara bikin banyak orang yang nimfaya banget gitu? Banyak orang yang benar-benar eh, kompeten gitu, benar-benar mau membangun nimfaya gitu. Jadi that's apa ya, our mission gitu sebagai seorang leader. Kita bisa mengencourage orang, kita bisa membangun orang gitu. Karena pada akhirnya himpunan ini ada karena orangnya ada gitu kan. Kalau orangnya nggak ada ya himpunannya juga nggak ada kan. Seperti itu. Oke, that's it buat yang part kedua, dan di waktu yang tersisa gue bakal bahas yang part ketiga, creativity and innovation ya, creativity and innovation. Nah, apa sih sebenarnya creativity and innovation ini? Jadi creativity and innovation ini adalah bagaimana kita melihat gitu ya suatu problem solving dengan cara apa? Dengan cara kita kreatif melakukan inovasi-inovasi. Kreatif melakukan inovasi-inovasi. Nah, caranya gimana? Wah, caranya sebenarnya banyak sekali ya. Tapi yang pertama gue ingin berikan prinsip tentang ideasi. Ya, prinsip tentang ideasi itu adalah fluency and flexibility. Ya, fluency and flexibility. Jadi ketika kita melakukan ideasi, itu biasanya lebih enak kita memberikan constraint atau batasan. Kita memberikan constraint atau batasan. Nah, gimana constraint atau batasan itu? Constraint atau batasan dari fluency dan flexibility itu tergantung sekali dengan konteks bahasan kita. Jadi gini, kenapa batasan itu penting? Karena ketika kita, coba gini deh, coba lu punya ide apa buat Nimfaya? Ayo, langsung bingung pasti gitu ya. Karena kita nggak kepikiran mau bikin ide apa gitu. Nah, secara tiba-tiba kita diminta ide gitu. Nah, tapi ketika kita diberikan batasan, kita somehow lebih ini ya, mencari gini. Ketika apa flexibility kita turun, maka fluency kita naik gitu ya. Ketika kita tidak terlalu fleksibel dengan diberikan batasan, justru kita semakin fluent untuk mencari ide-ide. Contoh, coba kalau menurut lu proker paling proker apa yang bisa bikin Nimfaya dikenal banyak orang gitu? Atau gimana caranya supaya Nimfaya followers Instagramnya 100.000 gitu? Jadi ketika kita diberikan suatu case, kita akan lebih mudah berpikir. Ya, ketika kita diberikan suatu case, kita akan lebih mudah berpikir, kita akan lebih fluent. Nah, bagaimana caranya membuat case-case itu sebenarnya gampang. Ya, sebenarnya adalah tentang kita membiasakan diri untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Pada akhirnya adalah problem solving. Ya, pada akhirnya adalah problem solving. Oke. Nah, nanti gue akan ada exercise ya menutup sesi ini, akan ada sedikit exercise, dan gue harap lu juga ikut berpartisipasi. Tapi sebelum itu gue akan bahas lanjut dulu. Nah, di sini ada empathy map canvas, ya ada empathy map canvas. Nah, itu adalah salah satu cara untuk men-trigger kreativitas kita. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita mau nge-problem solve gitu ya, masalah-masalah yang ada di Nemfaya dengan kreatif, kita harus tahu dulu apa yang perlu dirasakan. Nah, empathy map canvas ini berguna supaya kita bisa empati kepada calon customer sebenarnya atau calon user. Nah, dalam hal inilah masa Nimfaya. Tapi gue nggak akan bahas banyak tentang hal ini, lu nanti bisa searching aja tentang empathy map canvas. Kemudian di idea machine. Nah, jadi ini coba kita biasakan setiap hari kita
bentuk ide-ide baru gitu. Atau misalnya setiap rapat, coba sekarang ada sesi ideasi. Ya, sesi ideasi itu apa? Sesi ideasi itu atau kalau sekarang istilahnya co-creation, kita create ide bareng-bareng dulu. Jadi sebelum kita mulai rapat, ada ide apa nih untuk pengembangan Kemenkoan kita, kementerian kita ke depannya, divisi kita mau ngapain lagi. Nah, kita gather dulu, baru kita mulai rapat. Nah, ini adalah habit-habit yang bisa teman-teman terapkan gitu ya. Jadi 10 ideas rutin, dan kalau teman-teman searching banyak lagi. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita bisa biasakan. Nah, kemudian, oke, ini ya, langsung aja, exercise cuma satu ya. Nah, di sini aku harapkan teman-teman ikut semua ya, aku harapkan teman-teman ikut semua. Dan teman-teman aku minta untuk mengeluarkan kertas atau catatan sekarang. Nanti gue akan tanya beberapa orang. Nah, jadi batasannya gini. Coba tuliskan sebanyak mungkin ide gila yang bisa kamu tulis untuk bikin Himabionymphia lebih menyenangkan gitu ya. Berarti bukan secara keprofesian lebih bagus atau secara urusnya lebih rapi, tapi simple aja, lebih menyenangkan. Nah, definisi menyenangkan ini gimana? Orang senang, nggak tahu ya, Nymphia punya secret virtual atau enggak. Ya, orang senang lah kalau datang ke Nymphia, orang senang kalau ikut proker-prokernya gitu. Jadi, intinya lebih menyenangkan bagi orang siapapun itu yang mengikutinya. Nah, jadi aku akan kasih waktu 2 menit ya, teman-teman tuliskan, nanti aku akan tanya siapa yang mau jawab atau kalau enggak aku akan pilih random. Ya. Oke. Coba teman-teman tuliskan dulu. Ini akan merangsang kreativitas kita karena dikasih studi kasus. Ya. Coba aku akan mulai timernya 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan teman-teman. Oke, coba tuliskan sebanyak mungkin apa yang bisa bikin Himabio lebih menyenangkan, ya. Oke, 1 menit lagi. Yuk, tulis aja sebanyak mungkin ide. Jangan hold on, jangan jangan apa ya, ragu-ragu gitu ya untuk menuliskannya. Coba teman-teman tuliskan sebanyak mungkin ide yang bisa teman-teman tulis. Ya, ya apa ya misalnya, misalnya kita bikin main game bareng tiap Jumat malam gitu, atau misalnya kita bikin apa lagi? Virtual nongkrong di Discord gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang udah ada atau belum. Jadi silakan variatif aja. Nah, constraint-nya tentu pandemi seperti ini gitu. Gimana caranya kita bisa bikin tetap menyenangkan. Atau kita pakai aplikasi Gather buat kita bisa nongkrong kayak bikin secret virtual dan macam-macam. Oke. Oke, sip, nice. Waktunya sudah habis. Nah, aku pengen coba minta nih, siapa volunteer yang mau sharing nih, nulis apa aja. Silakan. Ada? Aku hitung sampai 4. Kalau sampai 4 nggak ada, aku akan tunjuk. 1, 2, 3, 4. Aku tunjuk ya. Raffi Nugraha. 1061803. Boleh Yo. Raffi? Unmute. Oke. Raffi Oke. nulis apa aja tadi? Tadi pertama ada ini game night. Aku mikirnya banyak anak Nivea yang suka main game dan game online gitu. Dan kalau
jadi kebiasaan buat main setiap minggu gitu, itu bisa deketin. Terus ada juga Nice. Terus? Lebih ini kayak misalnya diskusi film atau ini khususnya diskusi anime misalnya. Karena aku tahu banyak anak Nimfea yang suka begituan, jadi kayak kalau ada agenda-agenda yang non formal kayak gitu mungkin bisa deketin juga. Nice. Ada juga ini kalau offline namanya Nimfea Let's Go. Jadi kita tuh banyak yang suka jalan-jalan, tapi mungkin nggak tahu, nggak punya teman buat jalan. Jadi ini agenda khusus buat yang mau jalan-jalan. Sekaligus biasanya kayak belajar biologi gitu. Udah ya, aku itu doang sih. Nice. Oke, itu tadi contohnya ya. Contoh Raffi tadi sudah ngelis beberapa ide gitu. Jadi salah satu cara untuk membangkitkan kreativitas inovasi dalam tim kita adalah ya suruh mikirin ide apa yang bisa bagus dan biasanya bagus-bagus. Namanya speed drafting ya. Dan wajib dikasih waktu gitu. Jadi ketika nanti teman-teman sesi brainstorming, ayo ide apa nih? Jangan langsung kita mikirin bareng-bareng deh. Jangan gitu. Itu nggak akan kreatif orang-orang. Tapi sebelum kita mikirin bareng-bareng, oke, gua kasih lo waktu 3 menit. Kalau dulu kita pakai sticky notes, lu isi atau kasih waktu di Miro, terus nanti kita apa namanya? Bisa listing dulu masing-masing, terus nanti kita kumpulin, kita brainstorm. Kurang lebih seperti itu ya. Satu lagi deh, coba Raffi tunjuk siapa yang sharing. Tadi nulis apa aja? Pakai random number generator deh. Tunjuk aja udah satu. Biar adil. Oke. NIM 1. NIM 1 itu siapa? Hasnain ya berarti? NIM 1 ya, 1061801 berarti kan? Yuk, Hasna Salima, boleh unmute. Boleh? Halo, Hasna. Tampaknya tidak merespon. Ayo, coba pilih yang lain, Raffi. Siapa? Kalau nggak Asna, bentar. Fadlan. Fadlan, yang mana Fadlan? Namanya siapa? Nama lengkapnya? Halo, Fadlan. Oh iya, halo Kak. Oke, nice. Silakan Fadlan. Fadlan Aminun. Apa ya? Tadi salah satunya udah disebutin juga Manugi sih, yang soal jalan-jalan itu satu. Apa lagi ya? Kalau yang misalnya tulis apa aja? tadi juga sempat kepikiran kayak ya punya salam rahasia aja lah buat anak himpunan gitu. Itu gimana tuh contohnya? Ya gimana kayak tos-tosan, gak bisa contohin juga sih, rada susah. Oke, nice. Terus apa lagi ya? Yang rumahnya deket kalau ulang tahun disamperin itu satu-satu. Nyamperin aja, kayak main gitu buat ngerayain ulang tahun. Nice. Apa lagi? Udah sih paling sama kepikiran tadi belum sempat ketulis. Kalau misalkan ada yang ulang tahun nyetok telur di himpunan terus diceplokin. Tapi ya. Oke. Sip, thank you Fadlan. Ya, gue nggak akan komentarin saran-sarannya karena bukan itu yang menjadi topik kita, tapi sebenarnya topik kita adalah bagaimana cara kita bisa men-trigger kreativitas dan inovasi adalah dengan teknik sederhana ini gitu. Kita kasih sesi untuk orang mikir, dibatasi waktu, dan itu akan men-trigger bagaimana otak kita gitu ya. Otak kita itu nanti akan state-nya berubah dari default mode network menjadi task mode network gitu ya. Jadi itu ada basic neuroscience-nya. Mungkin teman-teman biologi lebih paham terkait hal ini. Tapi that's the point ya. Jadi bagaimana kita bisa lebih kreatif adalah dengan kita melakukan creative brainstorming yang dibatasi waktu. Ya, nanti teman-teman bisa gunakan teknik ini di organisasi dan di tim masing-masing. Oke, kurang lebih itu. Dan ini sebenarnya ada satu exercise lagi, tapi gue hapus karena kayaknya waktunya kurang cukup. Jadi creative storytelling adalah kita bikin story bareng-bareng, gitu ya. Kita bikin story bareng-bareng, satu tim, satu kelompok, atau satu divisi. Ketika kita mau bikin proker, bagaimana kita menyampaikan proker ini ke masyarakat Nimfaya itu adalah dengan story. Misalnya,
apa namanya, kita bikin proker apa ya, kalau di aku kan ada pelatihan ngoprek ya. Kalau teman-teman profesinya apa? Mungkin seminar biologi gitu ya. Nah, daripada instead of hanya poster, wah seminar biologi akan bahas A, B, C, waktunya jam sekian sampai jam sekian, hari ini, hari sekian, kemudian pakai Zoom atau Google Meet, itu terlalu biasa gitu ya. Tapi kita coba lebih kreatif lagi dengan menyampaikan story gitu ya. Misalnya kita bikin gitu ya di jar komannya, wah eh, ada siapa misalnya Nugi, seorang mahasiswa biologi bingung banget nih tentang biologi, padahal mahasiswa biologi tapi nggak tahu banyak nih. Akhirnya ikut si seminar biologi ini dan ternyata setelah ikut dapat banyak insight tentang A, B, C, D. Jadi kita menceritakan story gitu ya, ada konflik dan bikin orang mau ikut karena orang itu masuk bukan hanya karena informasi, tapi karena story. Kita menggunakan emotional branding gitu, jangan hanya interact dengan apa yang ada di pikiran, tapi juga yang ada di emosi gitu ya. Tapi ini exercise-nya nggak gue tampilkan. Oke, kurang lebih sebenarnya itu aja teman-teman, karena waktu gue juga terbatas. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman rasa ada yang bermanfaat dari sesi ini, boleh aku minta tolong dibagikan gitu ya, supaya aku juga tahu insight-nya. Bisa share aja screen foto aja, share di story, tag aku di Pembelajar Produktif. Dan nanti setelah sesi ini, tadi kan ada tuh feedback. Nah, aku juga minta feedback nih. Feedback alpha training. Ntar aku tuliskan di chat. Oke, sip. Itu aja kalau dari aku. Sekian, terima kasih banyak. Aku kembalikan lagi ke Esteli. Oke, terima kasih banyak Kak Umar untuk sharingnya. Tidak terasa 1 jam, tapi materinya padat, tapi aku dapat banyak banget hal sih Kak, sejujurnya. Nah, aku juga yakin teman-teman di sini ada pembelajaran dan mungkin ada pertanyaan nih. Boleh dituliskan di kolom chat atau kalau mau langsung unmute juga boleh. Aku buka untuk 3 penanya dulu. Silakan. Nah, Arik mau nanya, boleh langsung unmute aja. Tes, kedengeran belum? Kedengeran. Oke, halo Kak, kenalin namaku Arik. Halo Arik. Mau tanya ini sih kayak mungkin tentang yang budaya itu. Kan mungkin tiap orang yang masuk ke himpunan itu berbeda-beda gitu ya. Ya karakteristik dan segala macamnya. Nah, maksudnya gimana cara bisa bikin budaya tapi yang bisa disenangi oleh semua orang gitu. Maksudnya terkadang ketika ada budaya kita mulai membiasakan suatu budaya, tapi mungkin orang-orang yang istilahnya yang melakukan budaya itu atau yang senang dengan budaya itu hanya beberapa gitu. Jadi yang budaya itu hanya tertanam di sebagian orang yang sering aja gitu. Sedangkan sisanya mungkin jadi mungkin mungkin ada yang tidak terlalu merasa nyaman atau bagaimana gitu Bang. Mungkin ya jadi pertanyaannya gimana cara mungkin bisa membuat budaya atau memenuhi kebutuhan dari tiap orang yang berbeda-beda gitu Pak. Mungkin gitu. Ada contohnya Arik? Gimana ya? Mungkin gini kalau ada beberapa orang mungkin senang dengan kegiatan yang kumpul-kumpul rame gitu, tapi ada beberapa orang justru kalau kegiatan rame-rame itu mungkin malah kurang nyaman, mungkin lebih senang kegiatan yang lebih santai atau gimana gitu Kak. Jadi gitu, mungkin seperti itu. Sip. Gimana Esteli, langsung dijawab atau gather pertanyaan dulu? Boleh Kak, langsung dijawab aja sambil nunggu yang lain. Oke, sip, thank you. Oke, jadi memang pasti budaya nggak bisa kita lakukan gitu ya kalau misalnya orangnya nggak mau gitu. Dan kita sebenarnya butuh kayak certain number of people yang mau budaya itu ada. Dan budaya nggak hanya cuma satu kan, bisa lebih dari satu. Nah, maka akan sulit sekali kita create suatu budaya di organisasi kalau kita bukan bagian dari organisasi itu. Ya kan, aku nggak akan bisa bikin, wah budaya di Nimfaya kayaknya gini aja, nggak bisa karena aku bukan anak Nimfaya. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar paham gitu orang-orang di Nimfaya itu seperti apa gitu. Caranya gimana ya? Caranya dengan tanya ke mereka atau tanya orang yang Nimfaya banget gitu ya, yang kalau
Kalau zaman offline itu selalu di-secret gitu ya, tanya ke orang-orang yang kenal dengan banyak orang, tanya mereka gitu. Sehingga kita dapat gambaran, orang Indonesia kayaknya seneng nggak ya kalau dikasih kayak gini. Ya nggak harus 100% gitu ya. Misalnya 30% ya itu udah cukup juga, udah cukup. Kita bikin aja budayanya. Dan nanti untuk klaster yang lain kita bikin budaya yang lain gitu. Dan nggak masalah kita bisa punya banyak budaya sekaligus dan nantinya itu ditransform menjadi habit. Ya sama, CEM Elektroteknik Momen pada waktu aku bikin siapa yang peduli dengan isu elektroteknik? Ada, tapi nggak semua. Tapi sekarang ketika dia sudah menjadi budaya, ya semua orang harus selalu menyiapkan isu itu gitu ya, selalu siap ketika forum dan itu sudah menjadi hal yang biasa sekarang gitu. Jadi memang membuat budaya itu nggak bisa dalam satu kepengurusan, main seriously. Itu terlalu cepat. Budaya itu bertahun-tahun gitu. Kalau lu hoki 2 tahun berhasil, 3 tahun berhasil. Tapi kalau lama bisa lama gitu dan perjuangan itu harus kita kawal terus gitu. Jadi bisa nggak beberapa bulan? Bisa juga kalau lu benar-benar jago dan itu terjadinya sering gitu ya. Prinsip habit itu apa? Prinsip habit itu adalah semakin sering diterapkan maka semakin melekat. Semakin rutin maka semakin tinggi stickiness factor untuk melekat di organisasi gitu. Jadi kalau misalnya suatu budaya diintegrasikan dalam habit yang harian, itu beberapa bulan juga jadi. Tapi kalau diintegrasikan yang tadi kayak aku di forum, ya forum kan nggak tiap hari, mungkin seminggu sekali. Jadi ya lebih lama jadinya. Jadi itu tipsnya gitu ya. Ketika kita mau create culture, kita harus transformasikan menjadi habit. Dan kita bisa bikin budaya lebih dari satu untuk setiap klaster-klaster tadi. Tapi kalau cuma 1 orang, 2 orang yang mau, itu pasti nggak bisa. Seenggaknya adalah sekian persen dari masa Nimfaya gitu. Beberapa orang mungkin 20 orang, 30 orang itu udah cukup gitu, nggak harus 100%. Semoga menjawab, Arik. Oke, udah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, thanks a lot, Arik. Wish you all the best. Oke, boleh lagi teman-teman kalau ada yang mau bertanya sama Kak Umar, dipersilakan. Ditunggu ya. Atau sambil nunggu, aku sendiri ada pertanyaan, Kak. Silakan, Esteli. Kalau misalnya menurut Kakak, seberapa penting stakeholder yang baru itu harus harus meminta persetujuan ke stakeholder sebelumnya, misalnya contoh singkatnya, sebenarnya di Nimfaya sendiri nggak ada sih Kak, kayak asistensi yang secara turun-temurun gitu, misalnya 2018 mau jadi BP, menyiapkan proker-proker atau inovasi baru, terus harus dilaporin ke 2017, sebenarnya nggak ada, tapi menurut Kakak hal yang kayak gitu tuh penting atau enggak? Udah. Melaporkan apa? Misalnya semacam kayak nggak cuma sekedar ngasih saran atau nanya saran atau masukan, tapi lebih kayak nggak bisa menurut gue sebagai alumni itu tuh nggak masuk atau ya gitulah, gue sebagai alumni tidak setuju misalnya yang kayak gitu Kak. Buat apa itu tuh pembodohan itu. Ya, lu tanya apa cutting-nya kalau lu rasa perlu lu tanya udah gitu. Kalau nggak perlu ya nggak usah juga gitu. Ya. Ya kan lu yang megang eranya sekarang gitu. Dia terserah lu aja gitu. Alumni juga boleh kasih komentar saran tuh bagus sekali gitu. Tapi kalau sampai wah gue nggak setuju kalau nih kayak gitu. Ya, lu siapa lu udah lulus gitu aja bilang. Jadi sebenarnya gini, itu kayak kita sering terpaku yang himpunan-himpunan yang tradisinya kuat banget, tradisi alumni kuat banget, dan aku juga merasakan sama di himpunan aku juga ada ya hal-hal yang kayak gitu, kayak muker, wow, dicecar habis lah sama cutting-cuttingnya. Biasanya ada ya apa ya, cutting-cutting legend yang selalu hadir, ya itu biasanya selalu ada kan. Gini, kita ambil aja yang positifnya apa kita ambil gitu ya. Kalau nggak usah gitu, karena konteksnya beda-beda. Setiap angkatan punya struggle-nya sendiri, punya challenge-nya tersendiri. So, konteksnya pasti beda-beda gitu. Dan ya kalau aku jadi kahim ya aku bakal kayak tadi gitu, approach-nya ya aku targetnya bla 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 jelas gitu ya. Ya proker nanti mau tiba-tiba di tengah muncul proker baru, terus ada proker yang batal, nggak apa-apa gitu.
Nah, masalahnya gini, kalau kita udah bikin broker di Muker terus 2 tahun ya udah keberhasilan kita kan 0% kan. Dirata-ratakan persentase kita turun. Masa kayak gitu cara ngitungnya tuh cara berhitung yang bodoh sih menurut aku. Karena ya kalau broker emang nggak relevan lagi ya nggak berarti itu menurunkan performa lu sebagai suatu divisi atau sebagai suatu bidang kan. Nggak kayak gitu coy. Gitu. Jadi apa yang benar-benar relevan gitu. Dan akhirnya eh, dengan menerapkan prinsip KPI dan OKR gitu ya, key results-nya itu jelas, ya gue ngejar si key results itu. Broker gue mau cuma 1 boleh aja, mau 10 boleh aja gitu. Ya kalau broker gue 1 tapi gokil banget menjawab semua key results, ya udah gitu kan gue jalanin. Gitu. Akhirnya kita membuka ruang inovasi gitu. Seringkali kita udah termakan dengan broker yang kita set di Muker gitu. Ya jangan-jangan kita boleh aja kita bikin Muker nggak sekali, tapi Muker 5 kali soalnya kemurusan. Boleh nggak? Ya terserah kita juga gitu. Betul nggak? Kayak rekrutmen staff ya, di awal kemurusan. Ya biasa semua kayak gitu. Boleh nggak rekrutmen staff ada awal tahun dan tengah tahun? Boleh juga. Siapa yang larang coba? Boleh nggak staff pindah divisi? Boleh juga ya. Siapa yang larang gitu? Yang larang adalah diri kita sendiri, limiting belief kita sendiri gitu. Karena tradisinya begitu. Kita hanya sekedar ngerevisi dari tahun lalu, ngerevisi dari tahun lalu. Ya jangan gitu coy. Tulislah proker lu, tulislah strategi organisasi kita dimulai dari kanvas kosong gitu loh. Bukan hanya ya merevisi yang tahun lalu gitu. Ya apa yang mau lu create di tahun ini ya bikin aja gitu. Jangan terbatasi oleh hal-hal yang biasanya kayak gini. Jangan gitu. Ya itu yang menutup ruang inovasi dan kreativitas. Gitu. Oke Kak, thank you untuk jawabannya. Nah mungkin teman-teman yang lain jadi muncul pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom chat, masih ada waktu. Silakan. Oke, karena sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin aku tutup aja dulu sesi pertanyaannya. Sebelum mengakhiri sesi ketiga di DMT hari ini, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk dokumentasi. Jadi minta tolong teman-teman untuk on kamera. Nah, masih ditunggu ya untuk yang lainnya on cam. Oke, mungkin sesi dokumentasi diserahkan pada Arvin. Oke, di sini ada 2 slide ya. Oke, slide pertama dulu ya. Oke, siap. Hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Makasih juga untuk Kak Umar sudah bersedia meluangkan waktunya dan sharing sama kami. Tapi teman-teman sebelumnya jangan pada live dulu karena masih ada agenda berikutnya. Tapi untuk
Nah, ada juga materi PDF-nya yang udah di-share sama Kak Umar, nanti mungkin kalau yang ke skip-skip bisa dibaca lagi. Nah, mungkin Kak, untuk misalnya nanti ada yang mau bertanya secara personal, apakah ada kontak yang bisa dihubungi, yang berarti yang DM aja, tadi ya DM. Kak, terakhir? Di IG aja DM. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa melalui DM IG. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Umar, dari aku mewakili teman-teman di Nimfea sudah bersedia sharing di DMT, atau kita biasanya bilangnya LKO sih Kak, gitu. LKO Oke, ya. iya. Oke, sip. Kalau gitu, thank you teman-teman. Pamit, semangat buat sesi selanjutnya ya. Iya Kak, Salam thank buat you. teman-teman Nimfaya yang lain. Yuk, Assalamualaikum. Salam pembelajar. Oke teman-teman, seperti biasa, mungkin bagi teman-teman yang belum absen